Oke, sesuai dengan judul Network terbaru hari ini. Ya biasanya di bagian referral mimin ini jarang yang nambang ya. Biasanya itu cuma 7, 6, 8, 9, nih tiba-tiba 12 sampai 16 yang nambang. Ini ada apa nih ya? Apa ada yang bangkit dari kubur ya, nggak tahu teman-teman semua ya. Oke. Sedikit Mimin akan membahas tentang informasi terbaru dari pihak Kortim. Ternyata ya Mimin telusuri, Mimin sudah pasang badan di depan pintu ya. Siapa tahu ada informasi resmi untuk harga Pi Network, ternyata belum ada teman-teman semua ya. Dan di sini Kortim mengatakan, di sini Mimin ingin sedikit membahas ya tentang satu koin Pi Network itu dapat kita tambang sekarang itu lebih susah, dan saya yakin untuk mendapatkan satu koin Pi Network ini nanti ekornya ini akan sangat panjang sekali, dan koin Pi Network nanti akan mengalami kelangkaan ya, tentunya itu teman-teman semuanya. Oke, si Mimin sudah mempersiapkan ya, ini adalah harga Ethereum ya, dan untuk harga Ethereum dan untuk platform Ethereum ya, pengikutnya di X ya 37 atau 3.700.000, dan ini juga sama ya, sama seperti Kortim atau Pi Network teman-teman semua, sama seperti Pi Network Kortim ya. Di sini Kortim juga 37 atau 3.730.000, malah lebih banyak daripada ETH ya, malah lebih banyak daripada ETH. Kalian bisa analisa secara mandiri bahwa apa yang akan terjadi di masa depan jika pengikut daripada Project Pi Network ini sungguh sangat luar biasa ya. Belum hadir di bursa atau belum hadir di dunia nyata saja, atau belum real harganya saja, tapi pengikutnya sudah sangat banyak. Bahkan ya yang bernama Ethereum ya atau ETH itu untuk pengikutnya itu malah lebih banyak Kortim, atau lebih banyak pengikut dari Pi Network teman-teman ya. Teman-teman bisa menganalisa sendiri apakah koin Pi Network ini akan receh ya, apakah koin Pi Network akan receh. Tentu bagi pasukan khusus pioner sejati tak akan pernah percaya bahwa koin Pi Network akan receh. Dan menurut saya pribadi dan menurut sebagian orang, koin Pi Network ini nanti tidak akan dihadirkan di pasar bursa, yang akan menjadikan koin Pi Network ini ya mempunyai nilai yang fluktuatif ya. Dan sekali lagi ya, ini adalah sebuah gambaran di mana Kortim mengatakan bahwa akan dibukanya jaringan, belum tentu OKX ya, belum tentu OKX ya. Di sini Mimin mempunyai juga OKX, dan saya yakin ya bahwa koin Pi Network tidak akan hadir di OKX teman-teman semua ya. Mungkin ya suatu saat nanti akan hadir di OKX, tapi harus mempunyai nilai yang stabil di ekosistem dulu. Itu yang saya harapkan teman-teman semua ya. Itu yang saya harapkan. Memang di sini di OKX juga ada ya Pi Network. Apabila kita deposit ya, misalnya di sini deposit ya, deposit kripto ya, klik di sini terus. Nah di sini ada pilihan Pi Network, di sini kita klik juga. Nah di sini memang benar ya, untuk minimum deposit itu 0,00 sekian satu koin Pi Network ya. Dan ini juga tidak menjamin ya, menurut saya pribadi, untuk harga koin Pi Network itu akan besar kalau dilistingkan di OKX. Dan untuk mengatasi harga seperti ini teman-teman semua ya, untuk harga koin Pi Network ini agar mempunyai nilai yang stabil, tentunya harus masuk di ekosistem Pi Network dulu, di market ya, di marketnya Pi Network ada sekitar 100 aplikasi. Oke teman-teman semua, jadi kalau menurut saya pribadi ya, seperti Ethereum yang seperti ini, seperti Bitcoin ya, itu tidak ada rasa kepuasan untuk saya pribadi ketika koin Pi Network ini dihadirkan di bursa teman-teman semua. Yang saya inginkan yaitu koin Pi Network itu sebelum ya Pi memiliki nilai yang stabil di bursa ya,
seharusnya ekosistemnya harus berkembang terlebih dahulu teman-teman semua, melalui market, adopsi market atau penerapan dalam ekosistem yang nyata, melakukan transaksi peer to peer ya. Ada toko-toko di Move itu kita bisa membelanjakan, membeli barang, dan melakukan transaksi di dunia nyata dulu sebelum dihadirkan di bursa. Nah, maksudnya ini kayak mana sih Min ya? Maksudnya kita menerapkan harga itu di dunia nyata dulu, setelah itu baru dilakukan dimasukkan ke bursa. Nah, itu pilihan yang terbagus sebenarnya untuk Kortim teman-teman semua. Nah, alasannya kenapa Pi Network ini perlu dimanfaatkan dulu sebelum ke bursa ya, sebelum ke bursa itu karena ketika kita ke bursa maka untuk tujuan harga yang stabil tidak akan pernah tercapai teman-teman semua. Nah, kenapa Pi Network perlu dimanfaatkan dulu sebelum ke bursa? Ya, menciptakan permintaan nyata. Jika banyak orang ya dan bisnis atau toko-toko menggunakan Pi untuk transaksi barang ya, jasa, nilai Pi tidak hanya tergantung pada spekulasi tetapi juga pada fungsinya. Jadi Kortim ya dari dulu menggembar-gemborkan tentang adanya toko yang dapat dibelanjakan dengan koin Pi Network ya. Ada acara Pi Fest ya, di mana orang dapat menukarkan barang atau membarter barang, membeli barang ini barang itu. Tentu Kortim dari dulu juga dalam acara Pi Fest 2024 juga tidak pernah mengatakan untuk harga ya, tidak pernah menyinggung tentang harga ya. Kortim dari dulu ketika para pionir ya direkomendasikan untuk mengikuti acara Pi Fest, Kortim itu tidak pernah menyinggung tentang harga. Nah, di situ keunikan daripada pihak Kortim ya. Jadi kita menyuruh orang lain untuk melakukan barter atau melakukan pembelian, tapi kita tidak memberi ya batasan nilai atau angka tetap untuk harga koin tersebut teman-teman semua ya. Itu yang menjadi kepercayaan dan keyakinan komunitas bahwa harga koin Pi Network ini yang menentukan adalah blockchain dari transaksi sehari-hari yang dilakukan para komunitas secara nyata teman-teman semua. Soalnya ya di acara Pi Fest itu adalah contoh tes ya, atau tes secara real di dunia nyata sejauh mana koin Pi Network ini dihadirkan di dunia nyata dan dapat bersinggungan langsung dengan para pionir, sejauh mana manfaat koin Pi Network ini ya untuk kemaslahatan para pionir yang sejauh ini menambang teman-teman semua. Sebenarnya hal dasar yang dipertimbangkan dan dipelajari dari Kortim adalah sejauh mana ciptaan saya yaitu koin Pi Network ini berguna, bermanfaat bagi komunitas, bagi para perintis yang sejauh ini memperjuangkan dan selalu konsisten menambang. Itulah ya kalau menurut saya pribadi hal-hal yang perlu digarisbawahi ya, yang seharusnya masuk ke bursa itu ya harusnya diciptakan di dunia nyata dulu. Ada barter dulu ya, ada pembelian dulu, barulah nanti dimasukkan ke bursa ya. Tentunya ketika kita dimasukkan ke bursa, tentu tidak lain tidak bukan koin Pi Network nanti akan sama halnya seperti Bitcoin dan Ethereum teman-teman semuanya, tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pentingnya manfaat untuk sebelum masuk bursa ya, Pi Network harus dimanfaatkan dulu di market, menghindari fluktuasi ekstrim. Ya, fluktuasi ekstrim itu apa? Jika langsung masuk ke bursa tanpa ekosistem yang kuat di dunia nyata, termasuk di dalam 100 aplikasi yang dikembangkan pihak Kortim, tentunya untuk harga bisa naik dan turun drastis karena hanya ditentukan oleh spekulasi kripto pasar bursa. Tak lain tak bukan seperti Bitcoin dan Ethereum tiba-tiba naik tinggi atau mengalami pump dan keesokan harinya mengalami dump ya. Itu yang tidak diinginkan tentunya dari Dr. Nicholas Koukallès. Dan sejauh ini Mimin selalu berpikir positif bahwasanya Kortim hanya menginginkan jaringan koin Pi Network itu terbuka untuk bursa, bukan berarti melistingkan koinnya di bursa ya. Itu yang perlu Mimin tekankan agar teman-teman semua mudah-mudahan ya apa yang saya katakan ini benar. Yang kesekian manfaat ketika koin Pi Network
ya dikembangkan sebelum masuk bursa adalah membangun kepercayaan investor. Dengan adanya adopsi dan ekosistem yang berjalan, tentunya ya investor lebih percaya bahwa Pi memiliki potensi jangka panjang, bukan hanya aset ya spekulatif seperti cryptocurrency konvensional seperti Ethereum, seperti Bitcoin. Karena sampai kapanpun ya sampai dunia terbalik itu Bitcoin tidak akan dapat digunakan sebagai alat bayar. Karena apa? Nilainya yang tidak stabil itulah yang menjadi penghalang Bitcoin tidak ada kemajuan dan akan dijadikan sebagai alat trading bagi orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai aset besar, mempunyai keuangan yang besar. Tentu mereka orang paus-paus besar akan memainkan peran, apalagi koin Pi Network ini nanti ketika dihadirkan di bursa dengan nilai yang berapapun itu dan sifat koin Pi Network ini sama dengan cryptocurrency tradisional, tentunya para pemain atau mafia-mafia kripto, para paus-paus besar akan mempermainkan koin Pi Network ini halayak cryptocurrency konvensional, teman-teman semua. Nah, strategi agar Pi Network stabil sebelum masuk bursa yang meningkatkan adopsi merchant. Semakin banyak bisnis menerima Pi, semakin kuat secara fundamental tentunya ya. Gunanya core team menciptakan Map of Pi ya, itu untuk apa ya? Untuk menjembatani antara pioner dan pembisnis atau toko ya yang nanti dapat menjajakan dagangannya untuk dibelikan atau menerima pembayaran menggunakan Pi Coin, dan itu juga sudah dilakukan dari beberapa tahun yang lalu. Jadi menurut saya pribadi, untuk koin Pi Network ini akan hadir di bursa besok dan akan dilistingkan di bursa dan diperebutkan orang dengan membeli. Ketika harganya naik akan menjual ya, itu kemungkinan besar tidak akan terjadi, teman-teman semua. Jadi harus banyak merchant atau toko-toko ya, atau banyak sekali toko-toko offline yang menerima pembayaran menggunakan Pi Coin, dan ya membangun tentunya bagaimana cara Pi Network ini harus bisa digunakan pembayaran transfer lain dan lain sebagainya, seperti Sipto APIP ya, Sipto APPS ya, Sipto yang menyediakan transaksi pembayaran tagihan, kredit dan lain sebagainya. Maka dari itu Sipto APP ya, itu sebuah platform yang menjembatani antara keuangan pembayaran tagihan. Itu juga sering menggembar-gemborkan bahwa ingin mengadopsi daripada Project Pi Network, teman-teman semua. Nah, hal yang lain apabila koin Pi Network ini sebelum masuk ke bursa seharusnya adalah dukungan yang kuat ya, atau mendukung pasar peer-to-peer ya. Transaksi antar pengguna harus berjalan lancar sebelum masuk ke market secara global. Jadi nanti ketika memang penting sekali untuk ketika koin Pi Network ini dimasukkan ke OKX atau ke beberapa pasar bursa, akan menjangkau lebih luas peminat yang ingin mengadopsi koin Pi Network ya. Tentunya nanti setelah masuk bursa itu mempunyai nilai yang stabil terlebih dahulu ya. Itu yang seharusnya dilakukan dari core team, dan sejauh ini core team belum mengatakan bahwa koin Pi Network akan listing di bursa OKX atau WOBI, itu belum ada ya. Ini hanya gambaran-gambaran atau prediksi-prediksi orang-orang tertentu bahwasanya koin Pi Network ini akan hadir di OKX, akan hadir di WOBI. Ini belum ya, ini belum, dan Pi Network masih dalam pantauan daripada core team ya, bukan seperti daripada Open Mainnet ya. Open Network kalau menurut gambaran saya pribadi adalah statusnya memang sama seperti Open Mainnet, tapi masih dalam genggaman atau masih dalam pantauan pihak dari core team. Core team masih bisa menghandle ya, istilah kasarnya, teman-teman semua. Jadi kalau Pi langsung masuk ke bursa tanpa ekosistem kuat, harganya bisa jatuh ya, atau sangat fluktuatif ya, seperti cryptocurrency pada umumnya lah ya. Menurut kalian kayak mana ya? Apakah komunitas Pi Network sudah cukup siap untuk akan dihadirkan di bursa, teman-teman semua? Kalau menurut saya pribadi belum ya, untuk ekosistemnya belum, untuk harganya juga belum. Harus
diberi harga dulu ya, dikuatkan ekosistemnya ya, dikuatkan merchantnya, dikuatkan transaksi peer to peernya ya, dan lain sebagainya, faktor-faktor pendukung, nanti baru dihadirkan di bursa, tentunya dengan sudah ada bandrol harganya teman-teman semua. Tinggal elu bisa mengambil opportunity ini atau enggak sama sekali. Orang yang punya banyak uang itu bisa menyelesaikan semua problem. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Benarkah demikian, bos? Modal awalnya hanya 850.000 dan ada biaya maintenance $10 setiap bulannya. Tapi dengan modal yang lu korbankan barusan, hasilnya worth it banget, bos. Ratusan juta, miliaran bisa lu capai. Tapi gua nggak bilang ini sesingkat lu langsung gabung, lu langsung dapat 1 miliar, kagak. Ada proses. Realita mencapai kekayaan, yes, proses. Makanya gua tuh nggak seperti yang lain gitu. Cuman kasih solusi tapi nggak kasih penyelesaian problem. Gua di sini kasih jalannya langsung. Oke bang, gimana cara gabungnya? Lu tinggal cek kolom deskripsi dan kolom komentar. Di situ akan gua sediakan link grupnya. Lu join dalam grup. Di situ gua sebagai tuan rumah yang membentuk grup tersebut, yang tentunya akan mengajarkan lu cara joinnya sekaligus cara mengerjakan bisnisnya. Terus lu bilang, saya nggak punya modal bang. Itu kok gede banget bang modalnya. Gua nyuruh lu berpikir secara logika ya. Lu mau hasil gede tapi lu nggak mau berkorban. Gimana ceritanya, bos? Kagak ada. Pencapaian besar perlu pengorbanan. Lu kagak mau mengorbankan salah satunya, jangan mimpi lu akan sukses. Buang jauh-jauh mimpi lu tadi. Jadi gua paling enak banget yang mau hasil gede tapi kagak mau ada modal. Dari mana, bos? Secara logika. Lu mau berkorban dengan hanya 850.000 dan maintenance $10 atau 170.000 saja setiap bulannya, tetapi lu dapat hasil ratusan juta bahkan miliaran. Bukan hanya sekali, bos, tapi setiap bulan. Sekian yang bisa gua sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.